Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Afi Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, kelas F013. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal dengan judul Konsep Analisis Rasio Laporan Keuangan Konsolidasi yang diterapkan pada kelompok modal yang terdaftar pada contoh Dashboard Group. Sebelum masuk ke materinya, izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saroh dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, saya Adelia Putri Meilawati dengan NPM akhir 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Afri dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Refdi Redinka Firza dengan NPM 146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Humaydi dengan NPM akhiran 159. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Rizky Abdillah dengan NPM 191. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Kirana Putra, NPM 202. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Musafik dengan NPM akhiran 336. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, yang pertama ada introduction. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini perusahaan telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Struktur perusahaan mereka semakin menjadi kompleks dikarenakan banyaknya anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang berlokasi di berbagai belahan dunia. Hal ini sebagian besar dilakukan menggunakan rasio keuangan karena didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dalam laporan keuangan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, banyak rangkaian rasio yang telah diciptakan. Namun sebagian besar berpedoman pada laporan keuangan entitas tunggal. Artikel ini juga bermaksud menjembatani kesenjangan yang ada dengan mengusulkan metode yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan konsolidasi atau CFS. Nah, alasan diajukannya usulan tersebut adalah karena pengamatan bahwa analisis rasio CFS harus dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analitis yang berbeda dibandingkan analisis laporan keuangan tersebut. Dan alasan kedua yaitu memungkinkan untuk mengungkapkan aspek-aspek spesifik dari aktivitas grup perusahaan dan faktor risiko yang biasanya tidak diperhatikan saat menganalisis SFS. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke literatur review. Di sini terdapat beberapa publikasi yang menyangkut terkait analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama ada dari Polimkowska dan Polikamski. Ini menggambarkan 5 kelompok rasio keuangan, yakni likuiditas, manajemen aset, leverage, profitabilitas, dan rasio pasar modal, dan menggunakannya untuk menganalisis laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Kan tetapi, tidak ada rasio yang dijelaskan untuk menganalisis spesifikasi akuntansi kelompok. Selanjutnya, Les Sambo 2018 memilih rasio yang paling relevan dengan proses investasi. Oleh karena itu, selain kelompok rasio yang telah disebutkan, ia juga memasukkan indikator arus kas dan rasio keuangan strategis atau kebangkrutan. Dia juga menunjukkan metode penghitungan rasio ini meski didasari pada data perusahaan imajiner. Set rasio spesifik laporan keuangan konsolidasi pertama diterbitkan oleh Karmanska di Wiankowski. Ini meningkatkan analisis rasio dasar dengan 2 kelompok rasio yang hanya disebabkan oleh laporan konsolidasi. Ini rasionya mempengaruhi entitas terpisah dari kelompok pada hasil keuangannya dan rasio hak-hak pemegang saham minoritas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu research method, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini didasarkan pada pendekatan Karmaiska 2006. Yaitu konsep ini menggunakan 38 rasio
yang menggambarkan profitabilitas grup korporasi, kemampuan pembayaran, arus kas, dan juga hutang. Selain itu, ini mencakup 2 kelompok rasio yang dirancang khusus untuk menganalisis kelompok perusahaan, yaitu rasio pengaruh masing-masing entitas terhadap hasil kelompok dan juga hak-hak pemegang saham minoritas. Yang selanjutnya, nilai rasio tersebut dihitung berdasarkan data dari CFS of GDB untuk tahun 2010 sampai 2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, artikel ini berfokus pada analisis rasio keuangan dalam konteks pelaporan keuangan konsolidasi yang penting untuk entitas dalam kelompok modal. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan analitis yang ada, karena pendekatan tradisional untuk akuntansi entitas terpisah tidak dapat diterapkan langsung pada pelaporan konsolidasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menyusun proporsi rasio keuangan dengan studi kasus untuk memverifikasi kepraktisan dan visualisasi prosedur komputasi. Analisis ini juga mempertimbangkan dimensi longitudinal untuk tren dan pengungkapan informasi penting terkait kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan kelompok modal. Walaupun artikel ini tidak menyajikan konteks spesifik untuk penggunaan rasio yang diusulkan, penulis akan melakukan verifikasi lebih lanjut dalam konteks pengambilan keputusan tertentu di masa depan. Di masa mendatang, hanya kelompok rasio individual atau rasio tunggal yang mungkin berguna, namun hal ini memerlukan konfirmasi empiris lebih lanjut. Selanjutnya akan next. Selanjutnya yaitu Ratio Analysis of Consolidated Financial Statement, a proportion of dedicated set of ratio and an example of their utility. Next. Pada bagian 3.1 kita akan membahas profitability ratio yang terdiri dari 8 jenis rasio. Yang pertama yaitu gross sales profitability atau profitabilitas penjualan kotor dengan rumus laba kotor konsolidasi dibagi dengan pendapatan konsolidasi. Indikator pertama menunjukkan berapa persentase uang yang diperoleh dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah memperhitungkan harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu return on equity from the operation activity. Ini membahas tentang berapa banyak laba operasional yang dihasilkan perusahaan dengan uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kepentingan pengendali. Selanjutnya yaitu net sales profitability atau profit penjualan bersih. Rasio ini mengukur persentase pendapatan yang tetap menjadi milik perusahaan setelah menutup biaya penjualan, distribusi, dan biaya administrasi. Yang keempat yaitu return on equity atau pengembalian ekuitas. Nah, rasio ini mengukur berapa banyak laba atau kerugian bersih yang dapat dihasilkan perusahaan dengan menggunakan ekuitas yang hanya dimiliki oleh pemegang saham induk. Next. Selanjutnya yaitu return on equity before tax atau pengembalian ekuitas sebelum pajak. Rasio ini menghitung tingkat laba yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan sebelum membayar pajak. Selanjutnya yaitu return on equity taking into account extraordinary event and before tax atau pengembalian ekuitas dengan memperhitungkan kejadian luar biasa dan sebelum pajak. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan dari ekuitasnya dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari kos luar biasa terhadap fungsi perusahaan. Lalu return on asset atau pengembalian aset, rasio ini menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan aset seluruh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu
Return on capital in corporate group atau pengembalian modal yang digunakan dalam suatu grup perusahaan. Nah, rasio ini digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien manajemen tidak hanya menggunakan ekuitas, tetapi juga utang jangka panjang, yaitu seluruh pembiayaan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada slide tersebut terlihat sebuah tabel yang dimana tabel tersebut menyajikan perhitungan rasio profitabilitas grup GDB yang bersumber dari perhitungan penulis berdasarkan pendekatan yang digunakan yaitu Karmenska 2006 dan juga laporan tahunan pada tahun 2010 hingga 2019. Profitabilitas penjualan kotor grup yaitu pada nomor 1 tampak tinggi pada awalnya namun terus menurun dengan penurunan sebesar 6% selama 5 tahun pertama. Setelah itu menjadi stabil hingga level 88%. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan penjualan yang relatif kecil hingga tahun 2014 dan pertumbuhan yang stabil sekitar 10% setelahnya yang terutama didorong oleh tambahan pendapatan dari perdagangan derivatif. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan yang merupakan biaya terkait volume dalam kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Namun sejak tahun 2015, peningkatan ini melambat dan dikompensasi oleh pendapatan tambahan yang menyebabkan peningkatan profitabilitas kotor yang stabil. Penurunan profitabilitas yang sedikit lebih besar dapat dilihat pada profitabilitas penjualan bersih grup, yaitu pada nomor 2, yang dimana jika kita menyesuaikan angka tahun 2010 dengan biaya yang terkait dengan restrukturisasi setelah krisis ekonomi. Lalu jika kita membalik biaya satu kali ini, terlihat bahwa profitabilitas penjualan bersih juga akan menurun dengan penurunan sebesar 8,4% selama periode tersebut. Lalu rata-rata laba bersih atas ekuitas yaitu pada nomor 4 adalah 25,8% antara tahun 2010 dan 2019 dan beberapa poin persentase di bawah ROE operasional yaitu pada nomor 3 dengan nilai rata-rata sebesar 33,3% selama periode tersebut. Lalu pada tahun 2016 ROE bersih lebih tinggi dibandingkan ROE operasional pada tahun tersebut. GDB melepas kepemilikannya di International Securities Exchange Holdings. Nilai pengembalian ekuitas dari kegiatan usaha yaitu pada nomor 5 sebanding dengan ROE dari aktivitas operasi pada nomor 3 yang berarti keuntungan dan kerugian finansial serta hasil investasi ekuitas memiliki dampak kecil terhadap profitabilitas grup. Karena tidak ada pos yang dapat digolongkan sebagai keuntungan atau kerugian luar biasa bagi GDB, maka ROE yang memperhitungkan pos tersebut dan sebelum pajak yaitu pada nomor 6 sama dengan ROE sebelum pajak pada nomor 5. ROE standar pada nomor 7 yaitu dihitung berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam pendekatan ini yang berfluktuasi pada tingkat rata-rata 0,5%. Namun nilai ini menjadi bias di bursa saham yang bertindak sebagai mitra. Lalu, jika kita menghitung ulang rasio ini tanpa memperhitungkan kondisi keuangan instrumen, maka rasio nomor 7A itu meningkat menjadi rata-rata 2,2% selama 10 tahun, yang masih belum tinggi karena besarnya nilai aset, yaitu terutama pada goodwill, aset tidak berwujud lainnya, dan juga piutang. Pengembalian modal yang digunakan yaitu pada nomor 8 dalam versi standarnya sangat berfluktuatif, dengan penurunan yang sangat besar pada tahun 2013. Namun, penurunan ini disebabkan oleh fakta bahwa pada bulan Januari 2013, GDB memperluas portofolio produknya dengan memasukkan transaksi yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Hal ini menyebabkan terpecahnya instrumen keuangan yang dimiliki PKC mulai tahun ini menjadi instrumen lancar dan juga tidak lancar. Dan demi konsistensi, item instrumen keuangan yang dimiliki oleh pihak lawan sentral dikecualikan dalam liabilitas jangka pendek dari analisis. Maka pengembalian modal yang digunakan dalam kelompok korporasi mengurangi
volatilitasnya dengan nilai terendah meningkat dari 5% menjadi 12,2% pada tahun 2018 dengan rata-rata 15,3%, yang artinya perusahaan tersebut mampu menghasilkan return rata-rata sebesar 15,3% dari ekuitas dan juga utang jangka panjangnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah rasio rasio pengaruh entitas terpisah dari grup yang berpengaruh terhadap kinerja finansialnya. Untuk yang pertama, di atas merupakan tabel mengenai rasio yang sudah dipakai dalam membagi sebuah keuntungan GDP. Untuk yang nomor 9 adalah the impact of the parent entity on the profit or loss attributable to the group. Untuk yang kolom nomor 9 ini berdasarkan persentase yang sudah ada di tabel tersebut menandakan bahwa hal ini tuh bisa terjadi karena entitas induk dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan lain di dalam grup. Sehingga seperti pada contohnya pada tahun 2012 entitas induk itu memiliki penghasilan yang paling tinggi sebesar 92% dan di tahun-tahun berikutnya semakin menurun sebesar 86, 55,2 dan 47,1 dan seterusnya. Hingga yang pada paling rendah ada di titik tahun 2016. Nah, pada rasio kali ini, ketika rasio ini tinggi, maka keuntungan grup sebagian besar itu diciptakan oleh aktivitas induk atau aktivitas perusahaan induk. Untuk yang selanjutnya adalah the impact of subsidiaries on the profit or loss attributable to the group. Untuk kolom yang nomor 10 ini adalah pengaruh dari performa anak perusahaan yang dimiliki oleh entitas induk tersebut. Seperti pada tahun 2012 yang dimana hal tersebut entitas anak tidak begitu memiliki performa yang bagus dan seiring berjalannya dengan waktu performa dari anak perusahaan tersebut semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 sehingga pendapatannya itu tidak melulu datang dari perusahaan induk. Maka anak perusahaan tersebut ikut berkontribusi dalam memberikan laba yang banyak. Pada rasio kali ini kita dapat melihat seberapa besar kontribusi anak perusahaan terhadap laba grup. Untuk yang selanjutnya adalah the impact of associates on the profit or loss attributable to the group. Untuk yang rasio kali ini adalah tujuan dari rasio ini adalah untuk menunjukkan seberapa signifikan pengaruh entitas asosiasi dan usaha patungan atau joint venture dalam menciptakan laba atau rugi bersih. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 itu awalnya di titik 0,4 dan seiring berjalannya waktu dia akan terus berkembang dan pernah mengalami jatuh juga pada tahun 2015 dan 2016, tetapi bisa naik kembali ke dalam persentase positifnya. Untuk yang berikutnya adalah the impact of goodwill impairment on the profit or loss attributable to the group. Nah, pada kolom 12 ini, jika rasio lebih tinggi dari 0, maka situasinya adalah normal. Namun jika tidak, maka kemungkinan terdapat investasi yang tidak tepat dan harus dibuang. Pada tahun 2019 adalah titik di mana perusahaan tidak plus dan juga tidak minus, yaitu di tengah-tengah di angka 0,0, yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa selama beberapa tahun
perusahaan itu memiliki ini yang bagus, investasi yang bagus, tidak ada yang gagal. Singkatnya seperti itu. Untuk yang nomor 13 adalah the impact of gain on bargain purchase on profit or loss that is attributable to the group. Angka 0 pada rasio kali ini itu menunjukkan bahwa grup itu memiliki kebijakan investasi yang baik karena perusahaan anak yang dibeli itu tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan, sehingga perusahaan induk itu tidak begitu merugi karena entitas anak yang dibeli tidak bisa memberikan laba yang diekspektasikan pada awal saat mengakuisisinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah the ratio of average payment capabilities in capital group, atau rata-rata atau rasio rata-rata terhadap kemampuan pembayaran dari kelompok modal. Ada 7 rasio yang dianalisis. Yang pertama adalah current ratio, kemudian ada quick ratio, immediate payment ability ratio, net working capital, the receivable collection period, payable payment period, dan juga the cash conversion cycle. Current ratio itu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Dan rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian quick ratio itu sama dengan current ratio tapi lebih spesifik untuk mengeliminasi persediaan. Kemudian yang ketiga ada immediate payment ability, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk segera membayar kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas. Nah, itu rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang keempat ada net working capital, itu adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, menunjukkan likuiditas jangka pendek perusahaan. Dan yang kelima ada receivable collection period, itu mengukur rata-rata waktu untuk dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Nah, rumusnya adalah piutang usaha dibagi dengan penjualan kredit harian. Yang keenam ada payable payment period, yaitu mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang kepada pemasok. Dan yang terakhir ada the cash conversion cycle, yaitu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah investasi berupa persediaan tadi atau sumber daya atau resource lainnya menjadi kas melalui kegiatan penjualan. Next. Dan di sini ada tabel analisis terkait dengan rasio-rasio tadi. Di paling pojok kiri ada jenis rasionya, kemudian ada tabel rentang antara tahun 2010 hingga tahun 2018, tahun 2019, dan paling di ujung pojok kanan sendiri itu adalah average dari rasio yang terjadi di antara tahun 2010 hingga 2019. Ada poin-poin penting di setiap analisis ini, mungkin moderator bisa next terlebih dahulu agar mudah memahaminya. Nah, untuk current ratio sendiri itu angkanya stabil di kisaran 1,006. Ini menunjukkan bahwa Deutsche Börse Group tadi mampu untuk membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Kemudian angka ini naik menjadi 1047 pada 2019 setelah menghapus instrumen keuangan pihak perantara sentral. Nah, yang selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio sendiri sama dengan rasio lancar seperti yang saya jelaskan tadi, karena GDP atau Deutsche Börse Group tidak memiliki persediaan sama sekali. Dan yang ketiga ada immediate payment ability ratio. Nilai ini turun pada tahun 2010 hingga tahun 2012, namun mulai stabil dan mulai meningkat secara konsisten mulai tahun 2013, namun menurun lagi di tahun 2016. Dan yang keempat ada net working capital, angkanya cukup berfluktuatif pada awalnya, kemudian meningkat dari minus 54,2 hari pada 2012 menjadi 332 hari pada 2019. Next.
Yang selanjutnya adalah the receivable collection period meningkat 142,7% antara tahun 2010 hingga tahun 2016 dan membaik menjadi 42 hari pada tahun 2018. Pada 2018 adalah titik yang cukup tinggi bagi perusahaan dalam melakukan collection terhadap piutangnya. Payable payment period itu meningkat dari 15,7 hari pada 2010 menjadi 57,6 hari pada 2016, namun kembali ke 20 hari setelah 2016. Dan yang terakhir ada the cash conversion cycle, jadi kemampuan perusahaan untuk mengonversi persediaan yang dimilikinya itu meningkat 18,7 hari menjadi 24,4 hari. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan bahwa analisis kemampuan pembayaran GDP menunjukkan stabilitas awal dengan peningkatan signifikan setelah penghapusan instrumen keuangan pihak perantara sentral dari analisis. Meski mengalami fluktuasi, GDP berhasil meningkatkan modal kerja bersih dan memperbaiki pengelolaan piutang dan hutang setelah tahun 2016. Tren ini menunjukkan peningkatan kesehatan, likuiditas, dan operasi perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang hasilnya adalah ratio cash flow analysis of the corporate group. Dimana yang pertama ada ratio of monetary efficiency of the operating profit, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditasnya, di mana rasio ini membandingkan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus masuk uang dari operasi perusahaan dengan ukuran akuntansi laba operasi yang didasarkan pada metode akrual dan tidak memperhitungkan pembayaran. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, karena ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam menuntut pembayaran untuk aktivitasnya. Dan sebaliknya, rasio yang rendah merupakan indikasi bahwa meskipun bisnis mungkin berkembang pesat dan perusahaan menghasilkan keuntungan besar, hal itu mungkin tidak akan bertahan lama karena perusahaan akan segera kehabisan uang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua ada the ratio of monetary operating rate of return of shareholders equity, di mana di sini laba atas ekuitas untuk investor dalam bentuk uang dihitung. Seperti pada rasio sebelumnya, perusahaan mungkin menghasilkan keuntungan besar dan dengan demikian menghasilkan laba akuntansi yang baik bagi pemegang saham. Namun, pemegang saham ingin memastikan bahwa investasi mereka aman dan perusahaan tidak akan bangkrut karena masalah likuiditas. Di mana semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula imbal hasil yang diperoleh pemegang saham atas investasi mereka dalam bentuk uang. Selanjutnya ada the monetary ratio of self-financing investing dan activities. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendanai aktivitas investasinya dari arus kas masuk yang diperoleh dari investasi lain. Rasio ini menunjukkan bagian dari aktivitas investasi perusahaan yang tidak memerlukan pendanaan tambahan, baik dari internal ataupun dari eksternal, karena perusahaan menghasilkan cukup uang dalam bentuk dividen atau capital gain yang dilikuidasi dari investasinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik strategi investasi grup, karena dapat menghasilkan lebih banyak arus masuk dari investasinya yang dapat diinvestasikan kembali. Lalu ada the monetary ratio of internally financing investing activities, di mana seperti pada rasio sebelumnya, kemampuan mendanai sendiri aktivitas investasi diperiksa. Sekarang, total kemampuan mendanai internal diperiksa. Rasio ini memeriksa proporsi uang yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas investasinya dengan menggunakan uang yang dihasilkan perusahaan dari operasinya. Semakin tinggi proporsinya, semakin mandiri perusahaan dari pendanaan eksternal untuk aktivitas investasinya, yang berarti bahwa aktivitas operasi cukup untuk menutupi kebutuhan investasi. Ini juga berarti bahwa perusahaan tidak perlu menambah utang atau melemahkan kepemilikan saham untuk mendapatkan dana untuk berinvestasi. Dan yang terakhir ada the monetary ratio of external financing of investing activity, di mana ini adalah rasio ketika yang menganalisis sumber dari mana perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang dibutuhkan untuk investasi. Rasio ini berhubungan dengan uang dari sumber eksternal
untuk membiayai operasi, di mana semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pula uang eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk tujuan ini. Selanjutnya ada tabel untuk ratio of cash flow analysis of the corporate group, di mana di nomor 24 itu menunjukkan telah berubah dari tahun ke tahun, di mana efisiensi perusahaan dapat mengubah laba operasi menjadi uang tunai yang ditujukan yang pertama di nomor 4. Di nomor 4 ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan telah berubah dari tahun ke tahun antara rata-rata yang sangat baik, seperti yang disediakan pada tabel yang ada di layar. Hampir setiap tahun kedua, semua laba diubah menjadi sumber daya moneter dengan rasio di atas 90%. Tapi pada tahun-tahun berikutnya rata-ratanya hanya sekitar 70% dari laba yang benar-benar diterima dalam bentuk tunai. Rasio tingkat pengambilan operasi moneter atas ekuitas pemegang saham yang ditunjukkan di nomor 5 menunjukkan tren negatif, sedikit menurun dari puncaknya pada tahun 2011. Hal ini berarti bahwa secara moneter, para pemegang saham menerima sedikit dari operasi dasar perusahaan. Rasio moneter dari aktivitas investasi yang dibiayai secara internal dan yang dibiayai sendiri yang ditunjukkan di nomor 26 mengikuti tren yang sama pada periode yang dianalisis. Tren ini dihubungkan dengan aktivitas merger dan akuisisi utama perusahaan. Lalu di nomor 27, rasio moneter aktivitas investasi yang dibiayai sendiri berada pada tingkat rata-rata 113%, di mana ini berarti bahwa untuk sebagian besar periode yang dianalisis, perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan GTB mampu membiayai aktivitas investasi mereka dengan kas yang dihasilkan dari operasi. Di mana ini adalah tanda organisasi yang matang dan tidak hanya dapat menghasilkan laba operasional, tapi juga arus kas dan mampu menggunakannya di area lain seperti aktivitas investasi. Lalu ditunjukkan di nomor 28, di mana rasio moneter aktivitas investasi yang dinilai secara eksternal berbanding terbalik dengan kedua rasio di atas, kecuali pada tahun 2018, tetapi terutama dengan rasio moneter aktivitas investasi yang didanai sendiri. Antara tahun 2012 dan 2015 terjadi peningkatan besar dalam pembiayaan investasi eksternal karena penerbitan obligasi dan hasil dari pembiayaan jangka pendek yang diterima sejak tahun 2012. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan rasio analisis rata-rata utang entitas dalam grup perusahaan dan kemampuannya sendiri untuk membayar utang. Sebelum kita masuk ke tabelnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makna atau pengertian dari masing-masing nomor yang tersedia. Untuk yang pertama yaitu nomor 29 dan juga nomor 29A. Di sini menunjukkan rasio aset tidak lancar dengan ekuitas, yang mana ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar aset tidak lancar perusahaan dapat ditutupi oleh ekuitasnya. Selanjutnya yaitu nomor 30 yang menunjukkan rasio cakupan aset tidak lancar dengan modal yang digunakan, yang mana memiliki pengertian yaitu sebuah metode untuk menunjukkan sejauh mana aset tidak lancar ditutupi oleh modal yang sudah digunakan. Selanjutnya yaitu untuk nomor 31 yaitu rasio leverage aset terhadap liabilitas, yang menunjukkan tingkat rata-rata utang dan mengestimasi seberapa besar kemungkinan perusahaan akan melunasi kewajibannya kepada para krediturnya. Untuk nomor 32 dan juga nomor 32A, yaitu rasio utang jangka panjang yang mengukur tingkat utang perusahaan dan juga menunjukkan risiko keuangannya yang berupa risiko jangka panjang. Selanjutnya yaitu nomor 33 dan juga nomor 33A, yang berupa rasio leverage aset berwujud dengan kewajiban tidak lancar, yang menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang perusahaan yang dijaminkan dalam bentuk aset berwujud. Selanjutnya yaitu untuk nomor 34, yang berupa cakupan bunga yang menunjukkan hubungan antara laba konsolidasi sebelum bunga dan juga pajak dengan bunga periode berjalan yang akan dibayarkan dari laba tersebut. Yang terakhir yaitu nomor 35, yang berupa rasio kemampuan untuk melunasi pembiayaan eksternal, yang merupakan perluasan dari rasio sebelumnya dengan cara mengakui bahwa bunga mungkin bukan satu-satunya pembayaran untuk sumber pembiayaan eksternal. Bisa di next. Nah,
tabel di atas merupakan rasio utang GDP dan juga kemampuannya untuk membayar utang dari perusahaan. Nah, rasio cakupan aset tidak lancar ini dengan ekuitas menunjukkan tren meningkat dari 67,3% pada tahun 2010 menjadi 94,4% pada tahun 2019. Yang berarti hampir 95% dari aset tidak lancar pada tahun 2019 didanai oleh ekuitas. Selanjutnya yaitu rasio cakupan aset tidak lancar berdasarkan modal yang digunakan sebagian besar berada di atas 100% dan mencapai 125% pada tahun 2019, yang merupakan tingkat yang optimal untuk mengoptimalkan biaya dengan tidak menggunakan liabilitas lancar untuk membiayai aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu rasio leverage aset terhadap liabilitas stabil pada tingkat rata-rata 98%, namun mulai sedikit menurun setelah tahun 2016. Selanjutnya yaitu utang GDP dipertahankan pada tingkat rata-rata 59,3% tanpa risiko keuangan yang nyata. Selanjutnya yaitu leverage aset dengan liabilitas tidak lancar, yang dapat ditunjukkan yaitu fluktuatif di sekitar nilai rata-rata 18,3%, yang menunjukkan hanya sebagian kecil dari utang perusahaan yang dijamin dengan aset berwujud. Selanjutnya yaitu penutupan bunga dan rasio kemampuan melunasi pembiayaan eksternal menunjukkan peningkatan. Namun kewajiban lancar yang terkait dengan pembiayaan perusahaan juga ikut meningkat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada nomor 36 yaitu average rate of non-controlling interest atau tingkat rata-rata kepentingan non pengendali. Nah, rasio ini tuh menguji tingkat rata-rata suatu KNP dalam kelompok modal. Ini tuh menunjukkan bagian perusahaan yang meskipun dikuasai oleh kelompok modal namun sebenarnya dimiliki oleh KNP. Nah, semakin tinggi resikonya, semakin besar dampak KNP dan semakin banyak pula aset bersih yang sebenarnya bukan milik pemegang saham induk. Yang selanjutnya nomor 37 yaitu ada non-controlling interest participation in consolidated net profit or loss atau disebut penyertaan kepentingan non pengendali dalam laba rugi bersih konsolidasi. Nah, rasio ini itu menunjukkan bagaimana dari laba rugi yang dihasilkan oleh keduanya. Kelompok modal dan pemegang saham minoritas diatribusikan pada KNP. Nah, semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pula keuntungannya dihasilkan akan keluar dari grup. Dan selanjutnya nomor 38 ada non-controlling interest participation in consolidated total comprehensive income or loss atau penyertaan kepentingan non pengendali pada total laba rugi komprehensif konsolidasian. Nah, rasio ini tuh merupakan penyempurnaan rasio dari nomor 37 yang menghitung bagian dari total laba komprehensif konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada KNP. Nah, hal ini tuh menyempurnakan rasio sebelumnya dengan menambahkan keuntungan yang akan langsung masuk ke ekuitas tanpa dicatat sebelumnya dalam laba rugi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel 6, yakni tabel terkait rasio hak pemegang saham minoritas. Di nomor 36 sini menunjukkan penurunan yang terlihat dari 2010 ke 2011. Penurunannya dari 13,5 menjadi 6,8. Hal ini disebabkan oleh akuisisi kepentingan pemegang saham non pengendali di Eurex Zurich dari operator bursa saham. Selanjutnya terjadi penurunan kembali pada 2015. Untuk penurunannya ini disebabkan oleh pembelian tambahan dari Six Swiss AG. Kemudian terdapat penurunan kembali peningkatan pada 2019 meningkat sebesar 6% setelah melakukan merger dan akuisisi. Selanjutnya pada nomor 37, partisipasi non-controlling interest pada tahun 2010 ini negatif pada tingkat negatif 5,75%. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini tetap stabil pada level sekitar 3%. Ini menunjukkan bahwa dari semua laba bersih yang dihasilkan, hanya 3% yang akan keluar dari grup. Karena ini merupakan sebagian kecil,
maka sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh grup akan tetap bersama pemegang sahamnya. Selanjutnya pada nomor 38, tingkat rata-rata partisipasi kepentingan non-pengendali dalam total pendapatan komprehensif menunjukkan tren yang sangat mirip pada nomor 37, tetapi dengan volatilitas yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa kepentingan dan pengendali memiliki bagian yang kira-kira sama dalam laba dan rugi yang dicatat dalam hasil keuangan, serta yang dicatat dalam ekuitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu konklusi atau kesimpulan dari penelitian ini, yaitu artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan analitis yang ada baik dalam penelitian dan praktik pelaporan keuangan konsolidasi. Penelitian ini menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan dan interpretasi ekonomi atas item-item yang muncul selama prosedur konsolidasi dan yang akhirnya akan terungkap dalam pelaporan konsolidasi. Pendekatan analisis pelaporan keuangan konsolidasi berdasarkan pendekatan analisis rasio yang dibuat oleh Karmanska 2006. Metode yang dipilih telah diperbarui agar dapat digunakan dalam analisis keuangan grup perusahaan internasional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, artikel ini juga membahas analisis rasio keuangan dalam konteks pelaporan keuangan konsolidasi, khususnya untuk kelompok modal seperti GDP. Penelitian menunjukkan bahwa strategi akuisisi dan konsolidasi grup oleh GDP berdampak pada distribusi keuangan, di mana pada awalnya tingkat kepentingan keuntungan perusahaan induk berkurang, namun kemudian meningkat seiring dengan berkurangnya ekuisisi entitas baru. Temuan penting lainnya termasuk penurunan tingkat kepentingan non-kontrol atau NCI dan pendapatan yang dihasilkan oleh grup yang telah sebagian besar dimiliki oleh pemegang GDP. Artikel ini menawarkan konsep analisis yang dapat memperkaya alat analisis bagi pemangku kepentingan dan visualisasi hasil melalui studi kasus. Pendekatan ini berguna untuk berbagai analisis termasuk evaluasi kebijakan investasi, ketergantungan kelompok pada perusahaan induk, dan risiko terkait. Analisis ini dapat digunakan di berbagai bidang aktivitas dan studi masa depan. Penulis berencana untuk melanjutkan penelitian ini untuk memperluas penerapan analisis rasio dalam konteks pelaporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian penyampaian presentasi terkait dengan analisis jurnal yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.